Jadi nggak apa, yuk di kan belajar bareng, nggak apa-apa. Jadi strategi pengaruh langsung itu lebih ke gimana isi komunikasi itu mempengaruhi atau mengubah perilaku, em, itu pengennya mengubahnya secara langsung. Jadi dia kayak melakukan mengubahnya melalui permintaan tertentu, misalnya kayak perjanjian kontrak gitu. Misalnya aku nggak sesuai sama, kalau umpamanya aku ada project gitu, project besar. Kalau kamu mau ikut projectku, kamu harus uh, kamu harus mau kerja di atas 12 jam misalnya kayak gitu. Itu ada perjanjian. Jadi lebih ke hitam putih secara resmi kayak gitu. Jadi itu kayak mengubah perilaku secara langsung kan, mau tidak mau kita menyesuaikan menyesuaikan permintaan dia gitu kan. Paham nggak? Kalau strategi tidak langsung itu lebih ke upaya yang uh, mengubahnya pelan-pelan melalui kepercayaan, sikap, didiskusiin bareng-bareng. Ini kita maunya kayak gini loh. Jadi diubahnya itu secara bertahap kalau yang tidak langsung. Tapi kalau yang secara langsung itu lebih ke yang resmi, cara resmi. Uh, Adanya perjanjian, adanya rekomendasi gitu. Terus ada permohonan obligasi kayak gitu ya. Jadi lebih uh, lebih resmi gitu. Jadi mengubahnya secara langsung. Aku maunya kalau kamu bergabung, kamu harus patuh di bawah kendaliku gitu misalnya gitu. Kalau kamu mau masuk ke project, misalnya kalau kamu mau kalau kamu mau apa, uh, jualan bawahnya iklan iklan masukin iklan di TV-ku, ya kamu harus ini berani bayar segini per detik gitu. Itu ada di kontraknya kayak gitu ya. Itu pengubahan perilaku langsung. Paham nggak? Contohnya ya tadi barusan. Jadi misalnya kayak saya saya perusahaan Indomie gitu. Mau ekspor ke Taiwan. Di Taiwan produk instan noodle itu harus um, ada konten maunya tepungnya sekian persen, terus habis itu MSG-nya sekian persen. Padahal di Indonesia misalnya itu lebih atau kurang dari ketetapan yang ada di Taiwan kayak gitu. Nah itu kita otomatis yang pihak eksportir akan menyesuaikan itu karena ada perjanjian. Kalau kita mau ekspor, kita harus memenuhi permintaannya itu, standar yang diminta. Itu biasanya ada resmi tertulis gitu. Paham? Jelas ya? Oke. Lanjut. Mangga lanjut Mbak Zia. Mbak Zia kabur. Mbak Zia mana nih? Tidur tah? Linggatan apa? Mbak Zia. Kok hilang? Ya udah, saya lanjutkan dulu. Terus yang strategi komunikasi profil. Apa nih? Iya nih, kabur atau tidur. Ini datang. Mbak Zia.
Udah, oke. Yang strategi komunikasi profil itu kan tadi ada strategi komunikasi tarik, dorong, terus yang ketiga adalah strategi komunikasi profil ya, di mana ini berkaitan uh, uh, ini mendukung kesadaran, persepsi, dan sikap yang dimiliki stakeholder. Karena yang dijual yang dibentuk, yang digunakan dalam strategi ini adalah profil perusahaan kita. Gimana citra kita, jual citra kita ke pasar. Uh, gitu. Jadi stakeholder pun orang-orang yang dipengaruhi sama yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi pun juga berpengaruh dalam komunikasi profil. Oh, pamit ya. Oh iya, iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa sayang. Jadi kita masuk ke strategi komunikasi profil nih. Jadi tak terusin dulu ya, kadung. Jadi kalau tarik tadi kan lebih ke beranjak dari bermula dari konsumen. Kalau dorong itu berasal dimulai dari perantara. Kalau profil ini kita pakai strategi citra perusahaan, profil kita seperti apa perusahaan kita. Jadi kayak mengingat adanya dukungan komunikasi, semua rencana dan berdasarkan komunikasi itu efektif. Jadi kayak apakah komunikasi profil di antara perusahaan itu baik, atau komunikasi atau pencitraan kita keluar itu baik, itu ditekankan dalam strategi ini gitu ya. Paham nggak? Ini ada penjelasannya, bisa dijelaskan Mbak Ziah deh. Yang pertama Mbak Ziah, mangga. Modalitas Nah, itu yang dipertimbangkan di manajemen identitas perusahaan, karena kita akan menjual profil. Jadi kita memperhatikan manajemen identitas perusahaan kita, kepribadian perusahaan kita seperti apa, identitasnya seperti apa sih yang biar dikenal orang, terus citra yang kita mau bentuk atau yang sudah terbentuk itu seperti apa, mau diperbaiki atau tidak gitu. Kita manajemenin, kita olah. Jadi biar terbentuk suatu identitas perusahaan yang baik gitu ya. Lanjut Mbak. Realitas perusahaan tadi, kepribadian perusahaan yang tadi Kak Ida jelasin ya. Ya kan itu kan kepribadian Kak. Iya. Aku geli, gemes deh. Itu segala sesuatu tuh yang membanggakan perusahaan ya. Kepribadian bisa dilihat juga dari produk, kapabilitas itu ya. Kenapa aku yang jelasin? Saya yang jelasin. Oh, join ya. Kau harus bayar gede nih. Jauh nggak kerasa. Gitu. Iya, lanjut. Pada jijik ini dengerin ya. Minta ditraktir. Iya nih, kita minta traktiran sama Mbak Zia nih. Bukan salah, traktir itu sebenarnya oh iya, oh iya. Oh, tak ulang.